Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Nur Aziz dengan NIM 08011282530070. Di sini saya ditugaskan untuk mengerjakan tugas dari mm, bab 7, yang dimana itu terdapat 6 latihan soal. Kita mulai dari latihan soal yang pertama. Disuruh membuat sebuah program yang mengolah data pendonor darah dengan ketentuan buat sebuah struktur bernama donor dengan anggota, nama tipe data string, umur tipe data integer, berat badan tipe data integer, golongan darah tipe data char, dan program harus dapat menginput data 3 orang pendonor atau di dalam array 3 orang, menyimpan data dalam array of struct. Tentukan status kelayakan donor dengan aturan umur minimal 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg. Lalu tampilkan seluruh data pendonor dengan status masing-masing pendonor, layak donor dan tidak layak donor. Lalu sebagai tambahan, hitung dan tampilkan jumlah pendonor yang layak dan tampilkan nama pendonor yang tidak layak. Untuk logikanya tersendiri itu, program ini dibuat untuk mengolah data pendonor darah, yang mana program mendefinisikan sebuah struktur bernama donor yang memiliki elemen berupa nama, umur, berat badan, dan golongan darah. Lalu program akan meminta input dari 3 orang atau minimal 3 orang pendonor dan menyimpannya ke dalam struk. Setelah data dimasukkan, program akan melakukan pengecekan kelayakan donor berdasarkan syarat umur 17 tahun. Untuk sedoketnya itu memakai tipe struk donor dengan nama tipe data string. Ini elemennya, ini inmennya. Terus untuk flowchartnya itu diawali dengan start, lalu diproses donor array 3 atau ada 3 array dengan jumlah layaknya, variabel layaknya itu baru 0, menyimpan 0. Inisialisasikan i sama dengan 0 hingga i hingga 2. Lalu jika benar dia akan diproses nama, umur, berat badan, golongan darah. Terus bertambah 1, yang mana itu maksudnya dia akan berulang terus hingga tidak memenuhi syarat ini. Jika sudah, dia akan mengoutput data pendonor. Lanjut ke perulangan kedua, di mana i diinisialisasikan 0 sampai 2. Lalu jika benar dia akan mengoutput nama, umur, berat badan, golongan darah. Lalu dia akan increment 1 hingga tidak memenuhi syarat. Jika sudah tidak memenuhi syarat, maka dia akan mengoutput data donor. Jika umur lebih besar sama dengan 17 dan berat sama dengan lebih besar 45, maka dia akan layak donor jika benar. Jumlah layak akan bertambah 1, lalu mengoutput jumlah layak. Jika dia tidak memenuhi syarat atau lebih kecil 17 tahun atau beratnya lebih kecil 45, maka dia akan langsung berakhir. Ini salah untuk ditulis. Dan jika benar dia akan ditulis nama. Untuk programnya tersendiri itu dimulai dari include IOStream, yang dimana memungkinkan bisa see in dan see out, dan using namespace std agar kita bisa menggunakan std di setiap barisnya dengan structure laptop namanya atau bukan deng, salah sorry, harusnya ini lama. Nah,
Lanjut dengan structure donor, yang dimana itu elemennya menggunakan tipe data atau variabel berbeda-beda, dimana untuk nama itu menggunakan string yang memungkinkan agar bisa bisa menggunakan simbol, huruf, dan angka. Terus umurnya tipe data integer, berat badan tipe data integer, dan golongan darah tipe data char atau hanya huruf huruf saja. Lalu masuk ke program utama, yang dimana donor itu disingkat donor saja, tetap donor dengan array 3. Masukkan atau variabel baru dan tipe data integer, jumlah layak sama dengan 0. Lalu masuk ke perulangan, inisialisasikan i sama dengan 0 dengan kondisi i lebih kecil dari 3, i increment. Lalu ditampilkan pendonor ke i plus 1, lalu enter. Ditampilkan nama dengan menginput donor i atau donor dengan array keberapa, array i. Lalu memanggil atau perantara nama dari sini, dari struktur elemen donor. Lanjut ke umur sama dengan donor array i yang keberapa, dan memanggil umur. Lanjut ke berat badan sama, ini juga sama. Oke. Lanjut ke outputnya, itu kurang lebih juga sama. Dan cara output data pendonor, perulangan i dengan inisialisasi i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, dan i increment. Step nama itu menginput donor array i, i keberapa, i pertama atau 2, terus memanggil a, penghubungnya titik, enter. Lalu umur dengan donor i, penghubungnya umur, memanggil umur, dan enter. Selanjutnya sama, berat badan dan golongan. Jika donor array i umur lebih besar sama dengan 17 dan donor i berat badan lebih besar sama dengan 45, maka dia akan memenuhi syarat layak donor. Terus jumlah layak akan bertambah 1 atau increment 1. Namun jika tidak memenuhi syarat, maka dia akan ditampilkan tidak layak donor. Selanjutnya akan dihitung jumlah pendonor yang layak, yaitu jumlah layaknya dari sini. Terus pendonor tidak layak akan ditampilkan namanya dari array tadi, dimana 0, 1, dan 2 atau 3 pendonor itu. Jika ada yang tidak layak, namanya akan ditampilkan di sini. Misal donor i umur lebih kecil 17 atau donor i berat badan lebih kecil dari 45 kilo, maka akan ditampilkan donor i namanya dan enter. Misal kita masukkan nama Ali dengan umur 18, berat badan 53, dan golongan darah O. Terus pendonor kedua itu David dengan umur 12, berat badan 47, terus golongan darah A.
Terus Rido dengan umur 17, berat badan 53, dan golongan darah B. Maka dia akan tetap tertampil datanya, yang dimana data nama Malik, nama David, dan nama Rido. Ini nggak tahu kenapa nggak kelingkah. Terus jumlah pendonor yang layak itu 2, karena yang memenuhi syarat itu hanya Rido dan Malik, yang dimana dia lebih besar sama dengan 17 tahun dan berat badannya lebih besar dari 45 kilo. Lalu pendonor yang tidak layak itu David, dikarenakan berat badannya itu memenuhi standar namun umurnya tidak, maka dia apa dikelompokkan ke pendonor yang tidak layak. Sekian tugas latihan soal nomor 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.